Alright, kita jumpa lagi di Islamologi seri yang ke-6. Sekarang kita akan membahas mengenai mengapa Allah berdoa di dalam Quran. Pada episode kali ini, kita akan membuat video dalam bahasa Indonesia dan menjawab Ibu Tere Pardede, seorang mualaf yang sekarang katanya menjadi seorang ustazah. Saya akan bertanya kepada Ibu Tere Pardede, mengapa dan kepada siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa? Di dalam Quran, surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 56, dikatakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi Muhammad. Sekarang kita lihat dulu, ini adalah video dari Tere Pardede yang menyatakan dia murtad dari Kristen sebab Yesus berdoa kepada Bapaknya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia berdoa? Kita sudah menjawab di dalam video yang terpisah dari video ini. Tetapi sekarang saya mau bertanya balik kepada Ustazah Tere Pardede. Kepada siapa Allah Subhanahu wa Ta'alamu berdoa? Gitu. Tapi memang sebenarnya waktu saya masih SMP, saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible. Karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan. Dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapaknya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12 yang ada 28 plus 31 itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang Esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu ke guru agama saya, dulu karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu, dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabachthani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Sebelum saya mulai pembahasan saya membacakan dulu dari surat Roma pasal yang ke-10. Surat Roma pasal ke-10 ini sangat tepat ditujukan kepada saudara-saudara muslim kita. Paulus menulis demikian, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya kamu, kaum muslimin, diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang kamu, kaum muslimin, bahwa kamu sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena kamu tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena kamu berusaha untuk mendirikan kebenaran kamu sendiri, maka kamu tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Inilah keselamatan itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi di dalam Quran, Muslim boleh saja percaya bahwa Yesus seorang nabi yang suci dan orang yang baik. Muslim boleh percaya Yesus mencelupkan mata orang buta, menyembuhkan orang lepra, bahkan membangkitkan orang mati dari dalam kubur. Tapi iblis menghalangi Muslim dari percaya kepada ketiga hal ini, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan, dia mati bagi dosa-dosa kita, dan pada hari ketiga dia bangkit dari dalam kubur. Sebab ketiga hal ini adalah inti dari Alkitab dan inti dari berita Injil. Sebab jika kita percaya kepada ketiga hal ini, maka kita akan diselamatkan. Dan iblis telah menghalangi Muslim untuk percaya kepada pondasi dasar kekristenan ini, yang mana mereka tidak dapat diselamatkan sebab Muslim menentang ketiga hal ini. Ini adalah salah satu kerja daripada iblis. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana kaum muslimin dapat berseru kepada Yesus jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik atau Injil. Kita akan mulai belajar dari gelar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah satu-satunya yang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. SAW. Gelar Nabi Muhammad adalah Sallallahu Alaihi Wasallam. Frasa Arabik asli setelah nama Muhammad
adalah sallallahu alaihi wasallam, yang secara literal atau harfiah berarti Allah berdoa atasnya atau berdoa untuknya, dan damai atau salam kepada Muhammad. Hal ini didasarkan pada Quran surah Al-Ahzab, Quran surah 33 ayat 56, di mana dikatakan Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi, yusalluna alal Nabi. Kenapa Muslim mencoba menyembunyikan hal ini dan mengubah terjemahannya menjadi berkah? Sekarang kita mau meneliti Quran surah Al-Ahzab, Quran surah 33 ayat 56, di mana dikatakan Allah Subhanahu wa taala berdoa untuk Muhammad. Innallaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Jadi Quran surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 56 berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atau berdoa untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Akar kata yusallun adalah kata kerja. Akar katanya adalah salah, artinya berdoa atau menyembah. Kata untuk berkah dalam bahasa Arab adalah baraka, sama seperti bahasa Ibrani. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berdoa untuk Muhammad? Jika Allah Subhanahu wa taala berdoa, kepada siapa dia berdoa dan apa doanya? Sekarang kalau kita lihat apa kata Nabi Google. Yusalluna, they pray, mereka berdoa. Ini adalah merupakan kata kerja. Pray, berdoa. Say a prayer, mengucapkan sebuah doa. Dan worship atau menyembah. Jadi kata yusalluna dari akar kata salah selalu berarti mereka berdoa atau menyembah. Dan di dalam Quran surah 33 ayat 56 ini melibatkan Allah dan para malaikatnya melakukan tindakan yang sama. Jadi Quran surah 33 ayat 56, terjemahannya secara jujur berarti sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berdoa kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berdoalah untuknya dan salam baginya. Sekarang kita lihat dulu apa kata Syekh Arab ini mengenai frase sallallahu alaihi wasallam. I want you to listen carefully. Why does Allah pray? And how does Allah pray? What is the reason for Allah praying on Muhammad? Ya Muslimin. Are you interested like me to know? Are you interested why Muslims always say Sallallahu Alaihi Wasallam? What is the reason for it? And why does Allah needs to pray then? Why are Muslims requesting Allah to pray on Muhammad? Don't you want to know? I want to know that. Let us do some investigation. Now to know what Allah prayer is, we have to go to books like Ibn Kathir. Tafsir Ibn Kathir for the Quran, chapter 33, ayah 56. Tafsir Ibn Kathir for chapter 33, ayah 56, we can read that after the an'anat, after the an, from, we can read that the prayer of Allah, the Most High, is Subuh Quddus, Sabaqat Rahmati Ghadabi. Meaning, Allah's prayer is, glory holy, my mercy preceded my anger, i.e., my mercy overcomes my wrath or my anger. That's how Allah prays. This is the way Allah prays. Allah is one angry dude, my friends. So Allah needs to pray to ease His anger on the Muslims. And that's how He prays. يا شيخ ما معنى قولنا صلى الله على نبينا محمد فأنا إلى الآن لا أعلم ما معنى صلى الله على نبينا. زين أعطني سمعك. حينما نقول صلى الله عليه وآله وسلم أو محمد صلى الله عليه، ما معنى صلى الله عليه وآله وسلم؟ بعضهم قال معناها الرحمة من باب الدعاء، علم معناها الرحمة، لكن انظر دقة القرآن. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم وماذا؟ ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. واضح؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لما جمعها الله بآية. واضح؟ لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة
ما جمعها الله جل وعز شأنه في آية واحدة. علم؟ فقال أبو العالي رحمه الله يقول الصلاة بمعنى الثناء على نبينا عليه الصلاة والسلام بالملأ الأعلى. الصلاة على نبينا أي الثناء عليه بالملأ الأعلى. نعم والله تعالى أعلم حتى يستفيد. So, according to the Shaykh, the reason for Allah praying on Muhammad is to give him compliments. To give compliment to the Prophet of Islam. So when you say Sallallahu Alaihi Wasallam as a Muslim, may Allah pray on Muhammad, Allah pray on Muhammad, that means when you say it, Allah has to give a compliment. Well, Muhammad was a good man. Muhammad was the best that I created. Muhammad was a good husband. Oh, God, it's so good. So good. So good and tasty. Muhammad was a good prophet. Muhammad is the best. Muhammad, he is the best of the best. That's what Allah then has to say. Imagine there are 1.8 billion Muslims on this planet. That's what they claim. That means every Muslim, when he says Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah must say, Muhammad was a good man. Muhammad was the best. He was the best of the best. He was a good prophet. He is the best prophet. He was a good man. He was a good husband. محمد نبي جيد، محمد نبي ممتاز. يعني هذا هو ثناء الله على محمد أمام الملائكة. هذه هي معنى صلى الله عليه وسلم، أن الله يقدم ثناءه على محمد للملائكة الذين حوله. النبي محمد من أفضل الأنبياء. النبي محمد ما أعظم النبي. تخيل أن الله يمدح محمد. الكون كله الله وملائكته والناس كلهم بيمدحوا محمد. مين الله هنا؟ من هو مركز الكون هنا؟ من الذي يأخذ كل المجد إذن وكل الحمد وكل الثناء؟ رغم أن المسلمين يقولون نحن أمة موحدة ولا نشرك، في الحقيقة هم يبطنون الشرك من غير بدون شعور وهم لا يشعرون. That's what Allah needs to say. Every time a Muslim says Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah must compliment, Allah must give tribute to Muhammad. So is the real God, Ya Muslimin. If Allah needs to compliment Muhammad all the time, whenever you say Sallallahu Alaihi Wasallam, who is the real God in Islam, Allah or Muhammad? Well, the audience can be the judge of that. Di dalam hadis juga diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memintakan ampun. Kita baca dulu hadisnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashishar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syubah berkata, aku mendengar Talah bin Musyarif berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Aujasah berkata, aku mendengar Al-Bara bin Azib berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah dan para malaikatnya memintakan ampun bagi orang-orang yang ada di barisan pertama. Ini maksudnya di dalam barisan sholat ya. Ini adalah Sunan Ibnu Majah nomor 987. Hadis ini juga memiliki penguat. Anda lihat di situ dari Sunan Abu Daud 457, 578, Ibnu Majah 989, Musnad Ahmad ya, dan lain sebagainya. Anda bisa cari referensinya di carihadits.com. Kemudian dikisahkan juga nih, telah menceritakan kepada kami Yahya, telah menceritakan kepada kami Ibnu Layyah dari Abdullah bin Hubairah dari Abdurrahman bin Muraih Al-Kaulan. Dia berkata, aku telah mendengar Abu Qais pelayan Amru bin Al-Ash berkata, aku mendengar Abdullah bin Amru berkata, barang siapa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali, maka Allah dan para malaikatnya akan bersalawat baginya 70 kali. Maka hendaknya seorang hamba dapat meminimalkan salawat atau memaksimalkannya. Ini ada di Musnad Ahmad 6317. Ini adalah beberapa hadits bagaimana Muslim harus berdoa untuk Muhammad. Abu Muhammad Ka'b bin Ujroh, semoga Allah meridhoinya, melaporkan,
Nabi datang kepada kami dan kami bertanya kepadanya atas wewenang Abu Muhammad Ka'b bin Ujroh radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi SAW keluar menemui kami dan kami bertanya, wahai Rasulullah, kami telah belajar menyalamimu. Jadi bagaimana kami bisa mendoakanmu? Dia berkata, katakanlah, ya Allah, berikanlah doa untuk Muhammad dan keluarga Muhammad seperti engkau berdoa untuk keluarga Ibrahim. Maha terpuji dan mulia. Ya Allah, berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah memberkati keluarga Ibrahim. Maha terpuji dan mulia. Ini dicatat di dalam Riyadh As-Salihin dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, hadis nomor 1405, referensi buku Arab atau Inggris, buku volume 14, hadis nomor 9. Kita baca hadis lainnya. Ini adalah Anas bin Malik yang mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat kepadaku 1 kali, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirim sholat kepadanya 10 kali lipat. Jadi kalau tadi satu hadis lain mengatakan 70, yang ini 10 kali lipat. Dan akan menghapus 10 dosa darinya dan akan mengangkatnya 10 kali lipat derajat di dalam statusnya. Ini ada di hadis Sunan An-Nasai 1297 buku 13, hadis nomor 119, bahasa Inggris volume 2 buku 13 hadis 1298. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan, doa ditangguhkan antara langit dan bumi dan tidak ada yang naik sampai kamu mengirim sholat atas nabimu. Ibnu Katsir berkata isnadnya adalah jayyid dan itu digolongkan sebagai hasan oleh Al-Albani di Sahih At-Tirmidzi. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata, jika salah satu dari kalian berdoa, biarkan dia memulai dengan memuji Allah. Maka biarkan dia berdoa kepada Nabi SAW. Baru kemudian, biarkan dia meminta apapun yang dia inginkan. Hal ini dikutip oleh Al-Albani di dalam Al-Silsilah Al-Sahihah 3204. Kemudian Abu Sulaiman Al-Darani berkata, barang siapa yang ingin meminta kepada Allah apa yang dia butuhkan, jadi kalau muslim mau berdoa, mulailah dengan memanjatkan doa kepada Nabi SAW. Kemudian meminta apa yang dia butuhkan. Kemudian mengakhiri doanya dengan doa untuk Nabi. Karena sholatnya kepada Nabi akan diterima dan Allah terlalu bermurah hati untuk menolak apa yang ada di antaranya. Bahkan beberapa syekh atau ustaz mengatakan bahwa muslim sebaiknya mendoakan nabinya di awal, di pertengahan, dan di akhir setiap doanya. Berdoa untuk Muhammad bisa mengampuni dosa. Kita baca dulu hadisnya. Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu berkata, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sering memohon kepada Allah untuk mengangkat derajatmu. Berapa banyak dari doaku yang harus aku curahkan untuk engkau? Kemudian Muhammad mengatakan demikian, kamu dapat mengabdikan sebanyak yang kamu inginkan. Ketika Ubay menyarankan 1/4, Muhammad berkata, lakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi jika kamu meningkatkannya itu akan lebih baik untukmu. Kemudian Ubay menyarankan 1/2 dari doanya diabdikan untuk Muhammad. Dan Muhammad berkata, lakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi jika kamu meningkatkannya itu akan lebih baik bagimu. Kemudian Ubay menyarankan 2/3. Dan Muhammad berkata, lakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi jika kamu meningkatkannya itu akan lebih baik bagimu. Kemudian Ubay mengatakan seperti ini, haruskah saya mencurahkan semua doa saya, memohon Allah untuk mengangkat derajatmu? Maka Muhammad berkata, kemudian kamu akan dibebaskan dari kekhawatiranmu dan dosa-dosamu akan diampuni. Hal ini dicatat di dalam Riyadh As-Salihin 579 dari At-Tirmidzi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat kepadaku, maka Allah akan sholat kepadanya 10 kali. Dan ini tadi sudah kita baca di dalam Jami' At-Tirmidzi 485 dan Sunan An-Nasai 1296. Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendoakanku 1 kali, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirimnya 10 kali lipat. Jadi akan membalas doanya atau akan berdoa bersalawat untuk orang ini 10 kali lipat dan menghapus 10 dosa darinya dan mengangkat derajatnya 10 kali lipat. Ini ada di dalam Sunan An-Nasai 1297. Muhammad membuat dirinya adalah pusat dari alam semesta. Adalah keharusan atau wajib. Saya ulangi. Adalah keharusan atau wajib untuk mengirim sholawat atau doa kepada Nabi setiap kali seseorang mendengar namanya yang diberkati. Nabi berkata, semoga orang itu dihinakan jika ketika nama saya disebutkan di hadapannya, dia tidak mengirim doa kepada saya. Dan ini ada di dalam At-Tirmidzi.
Jika nama Nabi disebut berulang-ulang dalam suatu pertemuan atau perkumpulan, maka harus sholawat 1 kali saja dan akan membebaskan orang itu dari kewajibannya. Tetapi tetap dianjurkan untuk mengucapkan doa setiap kali nama Nabi disebutkan. Ulama menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membalas salam bagi mereka yang hadir di kuburannya dan mereka yang jauh. Perbedaannya hanyalah bahwa Rasulullah katanya mendengar orang yang membaca salawat di depan kuburannya, sedangkan salawat yang dibacakan dari jauh akan disampaikan kepadanya dari malaikat. Rasulullah bersabda, Allah memiliki malaikat yang berkeliling di bumi untuk menyampaikan salam dari umatku. Ini dicatat di dalam Sunan An-Nasai. Muhammad adalah satu-satunya nabi yang butuh untuk didoakan. Kita baca dulu dikisahkan oleh Awas bin Awas. Nabi Muhammad berkata, di antara hari-harimu yang paling baik adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan. Di hari itu dia meninggal. Di hari itu trompet terakhir akan ditiup dan di hari itu akan diteriakkan. Jadi Muhammad meramalkan bahwa akhir zaman akan terjadi pada hari Jumat. Jadi perbanyaklah doa kepadaku pada hari itu, karena doa-doamu akan dikabulkan kepadaku. Kemudian orang-orang itu heran dan bertanya kepada Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin doa-doa kami akan diberikan kepadamu sementara tubuhmu membusuk?" Maksudnya Muhammad sudah mati. Bagaimana mungkin dia bisa mendengar doa-doa? Kemudian Muhammad menjawab, Allah Ta'ala melarang bumi memakan jenazah para nabi. Jadi dari sinilah makanya Muslim tidak langsung menguburkan jenazah Muhammad ketika Muhammad mati, tetapi menunggu 3 hari kemudian. Setelah jenazahnya biru dan membusuk, kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa kalian harus mengubur jenazah Muhammad karena dia membusuk dan berbau seperti manusia lainnya. Anda bisa baca juga riwayat bagaimana matinya Nabi Muhammad di dalam hadits. Hal ini tercatat di dalam Sunan Abi Dawud 1047 buku 2 hadis nomor 658. Inggris referensi ada di buku 3 hadis 1042. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya orang Muslim untuk selalu berdoa bagi Muhammad, ini adalah doa mereka. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, berdoalah untuk Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah berdoa untuk keluarga Ibrahim. Terpuji dan mulia Engkau. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau memberkati keluarga Ibrahim. Terpuji dan mulia Engkau. Kemudian Muhammad juga menyuruh umatnya untuk mendoakan istri-istri dan keluarganya serta keturunannya. Ya Allah, berdoalah untuk Muhammad beserta istri-istri dan keturunannya sebagaimana Engkau telah berdoa untuk keluarga Ibrahim, dan pujilah Muhammad beserta istri-istri dan keturunan Muhammad sebagaimana Engkau memberkati keluarga Ibrahim. Engkau adalah yang terpuji dan yang mulia. Dan doa ini terus-menerus dipanjatkan oleh Muslim di seluruh dunia. Para ulama menyarankan untuk mengirim doa kepada Nabi setiap saat yang memungkinkan. Para ulama menyatakan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan secara khusus. Pada siang dan malam hari di hari Jumat, juga hari Sabtu, Minggu, dan Kamis. Karena ini adalah apa yang ditemukan di dalam riwayat hadis yang berbeda. Kemudian setiap pagi dan setiap sore saat memasuki masjid dan keluar darinya. Saat mengunjungi makam Nabi Muhammad di Madinah. Kemudian di Bukit Safa dan Marwah. Saat menyampaikan khutbah hari Jumat dan khutbah lainnya. Setelah azan didengar, ketika iqamah diberikan, di awal, di tengah, dan di akhir setiap doa para muslim. Setelah doa kunut, setelah menyelesaikan talbiyah. Saat bertemu dan berpisah, selama wudhu. Ketika melupakan sesuatu, jadi ketika kamu lupa, kamu harus berdoa untuk nabimu. Ketika memberi nasihat dan menyebarkannya. Saat menulis pertanyaan atau fatwa. Kemudian untuk setiap para penulis, siswa, guru, pengkhotbah, kemudian orang yang ingin menikah, orang yang akan menikah, dan orang yang akan menikahkan orang lain dalam setiap surat dan pesan. Jadi kalau kamu mengirim WhatsApp misalnya, kamu harus berdoa juga untuk nabimu. Dan pada kesempatan masalah penting apapun. Kemudian para ulama ini mengatakan, lebih lanjut dia berkomentar, tidak disukai kalau kamu mengirim salawat selama berhubungan seksual atau saat buang air kecil atau buang hajat. Sekarang kita lihat di Alkitab, apakah ada nabi yang minta didoakan? Nabi berdoa untuk kita, bukan sebaliknya. Kita lihat di Kejadian 20 ayat 6-7. Kemudian Tuhan berkata kepada Abimelek di dalam mimpi itu, "Iya, aku tahu bahwa kamu telah melakukan semuanya ini dengan hati nurani yang bersih. Dan karena itu aku mencegah kamu berbuat dosa terhadap aku.
Itu sebabnya aku tidak membiarkanmu menyentuhnya, maksudnya Sarah atau istri Abraham. Sekarang kembalikan istri pria itu. Karena dia adalah seorang nabi, dia akan berdoa untukmu dan kamu akan hidup. Tetapi jika kamu tidak mengembalikannya, ketahuilah bahwa kamu pasti akan mati, kamu dan semua yang menjadi milikmu. Nabi adalah perantara antara Tuhan dan manusia. Jadi nabi adalah orang yang berdiri di celah antara Tuhan dan manusia dan sebagai juru bicara Tuhan. Kita lihat sekarang di Bilangan 21 ayat 4-7. Ya, tadi diceritakan bahwa Abraham yang seorang nabi ini berdoa bagi Abimelek, ya, sehingga Abimelek pada waktu itu diampuni dosanya, kemudian dibukalah seluruh rahim, ya, wanita-wanita di istananya karena pada waktu itu mereka mandul karena dosa Abimelek ini. Sekarang kita lihat contohnya Musa. Dikatakan di Bilangan 21 ayat 4-7, mereka berangkat dari Gunung Hor melalui jalan ke Laut Merah mengelilingi Edom. Tetapi orang-orang Israel pada waktu itu menjadi tidak sabar di dalam perjalanannya. Mereka berbicara menentang Allah dan Musa dan berkata, "Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir untuk mati di padang gurun? Tidak ada roti, tidak ada air, dan kami membenci makanan yang menyedihkan ini." Kemudian Tuhan mengirimkan ular berbisa ke antara mereka. Mereka menggigit orang-orang itu dan banyak daripada orang Israel yang mati. Kemudian orang-orang Israel ini datang kepada Musa dan berkata, "Kami berdosa ketika kami berbicara menentang Tuhan dan melawan kamu. Berdoalah agar Tuhan mengambil ular-ular itu dari kita." Jadi Musa berdoa untuk orang-orang Israel itu. Kita lihat lagi di zaman nabi-nabi. Ini adalah Nabi Yeremia. Yeremia 42 ayat 2. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, "Biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa-sisa bangsa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri." Sekarang kita lihat Nabi Samuel. 1 Samuel 12 ayat 18-19. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, "Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." Yesus tidak pernah meminta pengikutnya untuk berdoa baginya. Yesus berdoa untuk kita. Dia menjadi mediator dan imam besar bagi kita. Anda bisa baca di Roma 8 ayat 34, Ibrani 7 ayat 25, 1 Yohanes 2 ayat 1, bahwa Yesus bersyafaat bagi kita. Masuk akal, ya, karena Yesus sekarang hidup dan ada di surga. Jadi kita bisa melihat dari Alkitab tidak ada nabi yang pernah meminta pengikutnya untuk mendoakan mereka. Karena tidak ada nabi yang memiliki gelar sallallahu alaihi wasallam selain Muhammad. Hanya Muhammad yang memiliki gelar ini. Muslim membuat hal ini khusus bahwa Allah hanya memberikan doa kepada Muhammad. Tetapi bagi orang-orang yang cerdas, ini menjadi pernyataan yang tidak masuk akal. Ini hanyalah salah satu contoh bagaimana Muhammad membuat dirinya setara dengan Tuhan di dalam Quran. Kalau kita baca di Quran surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 56, arti harafiahnya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya menghujani Nabi dengan doa. Frasa bahasa Arab asli yang diucapkan di dalam Quran surah 33 ayat 56 adalah yusalluna, yang merupakan kata kerja atau kata verbal dari akar kata salat dalam bentuk tunggal dan salawat dalam bentuk jamak. Dan salat itu berarti berdoa atau beribadah atau menyembah. Oleh karena itu terjemahan yang jujur dari surah 33 ayat 56 ini melibatkan Allah di dalam tindakan yang sama dengan para malaikatnya, yaitu salah atau berdoa. Pernyataan ayat ini sangat merusak teologi dunia Islam. Pertanyaan sederhana kami kepada umat Islam adalah, kepada siapa Allah berdoa? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri atau ada Tuhan lain di atasnya yang dia sembah? Gagasan tentang Tuhan berdoa ini tidak masuk akal. Sebenarnya kita tahu dari Quran bahwa Allah tidak hanya berdoa untuk Muhammad, tetapi Allah juga berdoa untuk semua muslim yang beriman. Sekarang kalau kita lihat, ini adalah Quran surah Al-Baqarah, surah 2 ayat 157. Ulaika alaihim salawatun mirabihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat doa-doa atau salawatun dari Tuhan dan rahmat-rahmat atau rahmatun dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Salawatun adalah kata jamak dari salah yang berarti doa-doa.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus berdoa untuk orang-orang Muslim. Ini adalah ayat yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa tidak hanya untuk Muhammad, tetapi juga untuk semua Muslim yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab, Surah 33 ayat 43. Di sini ada kata, Huwalas yusali alaikum. Dialah yang mendoakan, yusali. Dialah yang mendoakan kamu atau berdoa bagi kamu dan para malaikatnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yusali, berdoa untuk kamu bersama dengan para malaikatnya, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Muslim menyisipkan interpretasi yang berbeda dari kata salah ketika mengacu pada Tuhan. Mereka mengatakan ini berbeda untuk malaikat atau untuk orang percaya, tetapi kata salah selalu berarti memohon doa. Dan fakta bahwa kata ini digunakan di dalam kalimat yang sama melibatkan Allah dan para malaikatnya melakukan tindakan yang sama. Konteksnya sama di dalam kalimat ini. Sekarang kita mau menyelidiki Islam lebih dalam lagi. Apa yang didoakan oleh Allah dan benarkah Allah itu berdoa? Ini adalah Riyadh As-Salihin atau The Meadows of the Righteous. Riyadh As-Salihin adalah kompilasi hadits seorang ulama Muslim terkenal, Al-Nawawi, yang hidup tahun 1233-1277 dari Damaskus. Ini adalah kumpulan ayat-ayat Al-Quran penting bersama dengan hadits tambahan untuk menjelaskan arti sebenarnya. Al-Nawawi melaporkan kompilasinya di dalam buku ini di halaman 241, bab keutamaan ilmu. Muhammad mengatakan bukan hanya Allah dan para malaikatnya saja yang berdoa, tetapi juga semua binatang. Kita baca ini adalah hadits nomor 1387. Abu Umamah melaporkan bahwa Rasulullah berkata, Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit dan bumi, bahkan semut di bebatuan dan ikan-ikan, berdoa untuk berkah bagi mereka yang mengajar orang-orang yang baik. Ini diambil dari hadits At-Tirmidzi. Diterjemahkan oleh Aisyah Buli dari Riyadh As-Salihin atau The Meadows of the Righteous, Kitab Pengetahuan, halaman 241, bab keunggulan pengetahuan. Kemudian hadis nomor 2685, Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan, dua orang disebutkan di hadapan Rasulullah. Salah satunya adalah seorang ahli ibadah dan yang lainnya seorang alim ulama atau cendekiawan. Maka Rasulullah bersabda, keutamaan seorang alim atas orang yang beribadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling hina di antara kalian. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya, bahkan ikan mengucapkan sholat kepada orang yang mengajar manusia untuk berbuat baik. Ini adalah hadits Hasan. Abu Isa berkata, hadis ini adalah Hasan Garib Sahih. Terjemahan bahasa Inggris dari Jami' At-Tirmidzi, disusun oleh Imam Hafiz Esa Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi, dari hadis nomor 2606 hingga 3290, diterjemahkan oleh Abu Khalil Hadis. Ini adalah versi American. Hadis yang diedit dan dirujuk oleh Hafiz Abu Tahir Zubair Alizai, ditinjau akhir oleh Bagian Riset Islam Darussalam, penerbit dan distributor Darussalam, edisi pertama November 2007, volume 5, bab 19. Dikatakan apa yang telah terjadi ini berkaitan mengenai keistimewaan fikih di atas penyembahan, halaman 80. Sekarang kita baca apa kata tafsir Ibn Katsir tentang Quran surah 33 ayat 56 tentang Allah berdoa. Ada referensi tambahan lainnya yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa atau sholat. Orang Israel berkata kepada Musa, apakah Tuhanmu sholat atau berdoa? Kemudian Tuhannya memanggil Musa maksudnya, hai Musa, mereka bertanya kepadamu, apakah Tuhanmu atau Rabbmu sholat atau berdoa? Katakanlah dalam kurung kepada mereka, ya, aku sholat atau aku berdoa, dan malaikat-malaikatku atau malaikat-malaikat saya juga sholat atau berdoa untuk para nabi dan rasul saya. Kemudian Allah menurunkan ayat untuk utusannya, yaitu Muhammad. Allah dan malaikatnya berdoa untuk Nabi. Ini adalah tafsir Ibn Katsir dari Quran surah 33 ayat 56. Diterjemahkan dari edisi online bahasa Arab. Kita baca dari hadits nomor 216. Bani Israel berkata kepada Musa, apakah Tuhanmu sholat? Musa berkata, takutlah kepada Allah, hai Bani Israel. Kemudian Allah berfirman,
Wahai Musa, apa yang dikatakan orang-orangmu atau para pengikutmu? Musa berkata, ya Tuhanku, engkau sudah tahu. Mereka berkata, apakah Robmu atau Tuhanmu itu sholat? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, beritahu mereka, sholatku atau doaku untuk hambaku adalah agar rahmatku mendahului kemarahanku. Jika tidak demikian, maka aku akan menghancurkan mereka. Ini adalah Ibn Asakir Al-Hadits Al-Qudsiyah. Jadi ini adalah hadits Qudsi, ya. Narasi ilahi ini diterjemahkan oleh Dr. Abdul Kalikazi dan Dr. Alan Bidey, bagian 2 Al-Itafat Al-Saniyah Bil Al-Hadits Al-Qudsiyah oleh Sheikh Zain Aldin Abdul Rauf. Dan Anda bisa baca referensi-referensi di mana Allah itu sholat. Berikut ini adalah apa yang didoakan oleh Allah yang diambil dari Al-Sirah Al-Halabiyah karya Ibn Hisham bab tentang Isra Mi'raj. Jadi diceritakan pada waktu Muhammad Isra Mi'raj di dalam mimpinya, dia naik ke langit ke-7, kemudian Jibril mengatakan, tunggu sebentar, Allahmu atau Tuhanmu sedang sholat atau sedang berdoa. Kemudian Muhammad berkata, wahai Jibril, apakah Tuhanmu sholat? Jibril menjawab, ya. Saya berkata, maksudnya Muhammad, apa yang dia doakan atau apa yang dia katakan? Kemudian inilah yang Jibril katakan. Jibril berkata, kemuliaan kudus, Tuhan para malaikat dan roh, belas kasihanku mengalahkan murkaku. Qala wa masalatuhu, qala yakulu, sebuah kudus, Rabi al-malaikat wal ruah sebakat rahmati gadabi. Jadi apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa di dalam Islam? Iya, itu jelas dari Quran dan hadits dan dari sumber-sumber Islam lainnya dari para ulama. Bahkan mereka memberitahu Anda apa yang Allah katakan di dalam doanya. Jadi Allah ini adalah seorang Tuhan yang pemarah, sehingga dia harus terus-menerus berdoa supaya belas kasihannya mengatasi amarahnya. Jika tidak, maka Allah akan menghancurkan umat muslim dengan kemarahannya. Sekarang kita akan cek kata salah atau solat atau doa menurut kamus daripada Islam. Apa yang membuat ini agak menakjubkan adalah bahwa menurut sumber-sumber Islam, kata-kata salawat atau solat mengacu pada ibadah dan pemuliaan. Ibn Al-Athir di dalam kamus bahasa Arab yang sangat terkenal, Al-Nihayah fi Gharib Al-Athar, telah menjelaskan kata salah sebagai berikut. Al-salah dan al-salawat digunakan untuk jenis ibadah tertentu. Arti kata literalnya adalah permohonan, supplication atau doa. Kadang-kadang salah disebut dengan menyebutkan salah satu atau lebih dari bagian-bagiannya. Dikatakan juga bahwa asal kata secara harafiah adalah memuliakan, dan ibadah khusus yang disebut salah, karena itu berarti memuliakan Tuhan. Ini adalah arti kata salah, 19 Mei 2001. Tetapi Muslim hari ini, mereka ingin menafsirkan berbeda. Artinya ketika Allah salat, berbeda dengan malaikat salat, atau berbeda dengan kata Muslim ketika mereka salat. Kalau kita melihat penggunaan kata salat atau kata salat di dalam Quran tidak pernah berarti berkat ataupun rahmat, tetapi selalu berarti penyembahan atau doa. Kata salah dan salawat, kedua kata ini digunakan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan penyembahan atau doa yang diperintahkan untuk diberikan kepada hamba-hamba Allah. Kita baca dulu nih Al-Baqarah ayat 238. Jagalah dengan ketat dalam kurung 5 wajib as-salawat, terutama salat tengah, ya, salat wusta, yaitu salat azhar yang terbaik, dan berdirilah di hadapan Allah dengan ketaatan dalam kurung dan jangan berbicara dengan orang lain selama sholat. Dan sebagian orang Badui beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengambil apa yang mereka keluarkan untuk persembahan yang mendekatkan mereka kepada Allah dan doa-doa Rasul atau wasalawati al-rasuli. Sesungguhnya mereka adalah persembahan bagi mereka dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini di At-Taubah ayat 99. Kemudian di surat yang sama, ayat 103 kita baca, ambillah dari kekayaan mereka persembahan sukarela untuk menyucikan mereka dan membersihkan mereka dengan itu. Dan berdoalah atau sali untuk mereka. Doa-doamu salataka adalah penghiburan bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Kita baca lagi nih.
Dan orang-orang yang menjaga dengan ketat salawat, ya, salat atau salawatihim, ya, doa-doa mereka dalam kurung pada waktu yang ditentukan. Jadi kalau doa atau salat itu harus pada waktu-waktu yang ditentukan. Kita baca di dalam Quran surah 23 ayat 9. Jadi kata salah di dalam Al-Quran tidak pernah berarti memberikan rahmat ataupun berkat, tetapi selalu berarti berdoa. Kitab suci Muslim, Al-Quran, juga menggunakan kata salah dalam berbagai bentuknya dengan pengertian yang sama. Kita coba lihat beberapa contohnya. Kemudian para malaikat memanggilnya, maksudnya Zakaria di sini, ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah, yaitu Nabi Isa. Panutan berkemampuan menahan diri dan seorang nabi di antara orang-orang saleh. Kita dapat membaca ini di Quran surah 3 ayat 39. Jadi sholat itu melibatkan gerakan berdiri di sini. Kemudian kita lihat, kita baca lagi Quran surah 4 ayat 102. Dan apabila engkau dalam kurung Muhammad berada di tengah-tengah mereka, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri dalam kurung sholat. Kemudian dikatakan, mereka yang sholat bersamamu sujud dalam kurung telah menyempurnakan 1 rakaat. Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu dalam kurung untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat denganmu. Jadi kita baca di sini melibatkan gerakan berdiri kemudian sujud. Sekarang kita baca lagi Quran surah At-Taubah ayat 84. Dan janganlah engkau dalam kurung Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka dalam kurung orang-orang munafik selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri atau mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Sekarang kita baca lagi. Karena dia dalam kurung dahulu tidak mau membenarkan dalam kurung Al-Quran dan Rasulnya, dan tidak mau melaksanakan sholat. Ini Quran surah 75 ayat 31. Kemudian, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Quran surah 87 ayat 15. Sekarang kita baca lagi. Pernahkah kamu dalam kurung Muhammad melihat dia, yaitu dalam kurung Abu Jahal, yang melarang seorang hamba ketika dia sholat? Quran surah 96 ayat 9-10. Jadi gerakan sholat itu melibatkan permohonan, supplications, kemudian melibatkan gerakan seperti sujud, rukuk, dan berdiri. Sekarang kita melihat kalau sholatnya Allah itu berarti Allah memuji-muji hambanya, yaitu Muhammad. Ini merupakan satu kontradiksi, karena pujian, hormat, dan penyembahan itu hanyalah bagi Tuhan. Kita lihat di dalam Al-Quran menyatakan bahwa segala puji hanya milik Allah. Kita lihat di Quran surah 64 ayat 1. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Kita lihat Al-Fatihah ayat 2-5. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih, maha penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi ini kontradiksi. Seharusnya tidak ada yang terpuji kecuali Allah atau Tuhan. Mengapa umat Islam mengangkat nabinya menjadi yang terpuji? Kita lihat ini. Katakanlah, dalam kurung Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ini ada di Quran surah 3 ayat 32. Kemudian dikatakan lagi, taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Quran surah 3 ayat 1-32. Dan saya akan menunjukkan puluhan, ratusan ayat di mana keluar dari mulut Muhammad untuk mentaati Allah sama dengan mentaati dia. Saya akan memberikan dan menunjukkan banyak referensi di mana taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tidak mempunyai saksi apakah yang keluar dari mulut Muhammad selama 23 tahun merupakan firman daripada Tuhan yang sejati. Sekarang kita baca, barang siapa mentaati Rasul dalam kurung Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu dalam kurung Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran surah 4 ayat 80.
Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Kita dapat menjumpai ini di dalam Quran surah 5 ayat 92, surah 47 ayat 33, surah 49 ayat 14, surah 58 ayat 13, surah 64 ayat 12. Kemudian kita lihat di dalam hal membagi jarahan perang, Muhammad bahkan berkata, kamu harus memberikan 20%-nya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan dia menggunakan kata-kata ini, taatilah Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi untuk menguatkan bahwa jarahan itu harus masuk ke dalam perbendaharaannya, dia menggunakan kata taatilah Allah dan Rasul-Nya. Ini ada di dalam Quran surah 8 ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah berpaling darinya ketika kamu mendengar dia berbicara. Bahkan Muhammad itu bisa menginterupsi atau menyela orang di dalam doanya di masjid. Ketika Muhammad mau berbicara atau memanggilnya, maka mereka harus segera datang, dan saya akan memberikan referensinya. Hal ini ada di dalam Quran surah 8 ayat 20, surah 8 ayat 24, surah 8 ayat 46, surah 9 ayat 71, surah 24 ayat 54. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Anda bisa menemukan ini di dalam Quran surah 26 ayat 108, surah 26 ayat 110, surah 26 ayat 126, surah 26 ayat 131, surah 26 ayat 144, surah 26 ayat 150, surah 26 ayat 151, surah 26 ayat 163, surah 26 ayat 179, surah 71 ayat 3. Begitu banyak ayat di dalam Quran yang menyatakan bahwa mentaati Muhammad sama dengan mentaati Allah. Jadi dari Muhammad membuka matanya di pagi hari, sampai kehidupan seksnya setiap kali dia pergi ke toilet, sampai dia menutup matanya, adalah tindakan Allah yang sama yang harus ditiru oleh semua muslim. Mereka menyebutnya sunnah Rasul. Muhammad bisa menyela orang ketika mereka sholat. Kita baca ceritanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui Ubay bin Ka'ab. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Ubay." Saat itu Ubay sedang sholat. Ia hanya menoleh tapi tidak menjawab panggilan Nabi. Ubay melanjutkan sholatnya dan menyegerakannya. Sesudah itu ia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alaika ya Rasulullah, sapa Ubay. Rasulullah bersabda, hai Ubay, apa yang menghalangi untuk menjawab panggilanku saat aku memanggilmu tadi? Wahai Rasulullah, tadi aku sedang sholat, jawab Ubay. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, tidakkah engkau mendapati sesuatu yang diwahyukan kepada aku? Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Quran Surah Al-Anfal ayat 24. Iya, aku telah mengetahuinya, jawab Ubay. Aku tidak akan mengulanginya lagi, insya Allah, janji Ubay. Ini ada di Sunan At-Tirmidzi, Kitab Fadail Quran, Juz 5, nomor 2875. Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajarilah Al-Quran dari 4 orang ini: Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, dan Salim Maula Abi Hudayfa. Nama Ubay bin Ka'ab ini bersanding dengan 3 sahabat lainnya sebagai ahli Al-Quran. Tetapi bahkan orang yang terpandang seperti Ubay bin Ka'ab harus menghentikan sholatnya jika Muhammad memanggil. Dan Muhammad membenarkan tindakannya ini berdasarkan ayat-ayat firman-Nya Allah. Muslims, Anda perlu berpikir sekali lagi, apakah benar ini firman daripada Allah? Jika Muhammad menyandang gelar yang terpuji, maka ini adalah kontradiksi di dalam Quran. Muhammad dan para pengikutnya dengan tegas diperintahkan hanya memuji Tuhan mereka. Kita baca Quran Surah 25 ayat 58. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Kita baca lagi,
Maka bertasbihlah dengan segala puji bagi Tuhanmu dan mintalah ampunannya. Sesungguhnya dialah yang menerima taubat dan mengampuni. Quran surah 110 ayat 3. Allah bahkan mengharapkan hamba-hambanya untuk memujinya pada waktu yang berbeda di dalam setiap harinya. Kita baca dulu nih, Quran surah 30 ayat 18. Dan kepunyaannya segala puji dan syukur di langit dan di bumi, dan memuliakannya di sore hari, yaitu salat asyar, dan ketika hari mulai surut dalam kurung salat zuhur. Kemudian kita baca lagi, maka bersabarlah dalam kurung wahai Muhammad, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan mohon ampun atas kesalahanmu, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu asyi, yaitu pada waktu setelah tengah hari sampai matahari terbenam, dan pada waktu ibkar, yaitu waktu dari awal atau matahari terbit sampai matahari terbenam sebelum tengah hari. Ini ada di Quran surah 40 ayat 55. Maka bersabarlah dalam kurung Muhammad semua yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan segala puji bagi Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, dalam kurung salat subuh, zuhur, dan asyar. Ini Quran surah 50 ayat 39. Jadi mereka menebak-nebak 5 sholat ini ada di mana ya, gitu. Karena sholat 5 waktu itu tidak ada di dalam Quran, tetapi adanya di dalam hadits. Selain itu, pujian Allah itu berhubungan langsung dengan ibadahnya, seperti ruku atau sujud kepadanya. Jadi, kalau Allah sholat, itu berarti dia memuji-muji hambanya, yaitu Muhammad, di hadapan para malaikatnya, maka pujian itu berhubungan langsung dengan gerakan-gerakan tertentu, seperti ruku ataupun sujud. Dikatakan demikian di Al-Fatihah ayat 1-7. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan semesta alam. Alam mana saja nih? Alam manusia, jin, dan semua yang ada. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, satu-satunya pemilik atau satu-satunya hakim yang memerintah hari pembalasan, yaitu hari kebangkitan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta bantuan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan karunia, bukan jalan orang-orang yang mendapatkan kemarahan-Mu dalam kurung seperti orang-orang Yahudi, atau jalan orang-orang yang sesat dalam kurung seperti orang-orang Nasrani. Jadi mereka berdoa 13 kali sehari di dalam sholatnya untuk mengutuki orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani di dalam doa mereka. Jadi kita baca lagi nih, di At-Taubah ayat 112. Mereka itulah orang-orang yang bertobat kepada Allah dari kemusyrikan atau kemunafikan dan lain-lain, yang beribadah dan yang memuji Allah, kemudian yang menggembara atau keluar di jalan Allah, yang sujud di dalam sholatnya dan ruku di dalam sholatnya, yang menyuruh orang untuk al-ma'ruf, yaitu tauhid di dalam Islam, dan melarang manusia dari al-munkar. Dan kalau kita baca, berarti ada sujud, ada ruku, ada gerakan-gerakan tertentu di dalam sholatnya untuk memuji-muji Allahnya. Kita baca lagi Quran surah 15 ayat 98-99. Maka bertasbihlah dengan segala puji bagi Tuhanmu, dan jadilah termasuk orang-orang yang bersujud kepadanya. Jadi pujian, kemudian bertasbih, sholat, itu termasuk sujud. Kita baca lagi Quran surah 32 ayat 15. Hanya orang-orang yang beriman kepada ayat kami, dalam kurung bukti-bukti ayat-ayat pengajaran tanda-tanda wahyu dan sebagainya, yang ketika mereka diingatkan, tersungkur sujud dan bertasbih memuji Tuhan mereka, dan mereka tidaklah sombong. Ini Anda bisa baca di Quran surah 32 ayat 15. Bukan saja di dalam Islam Allah itu berdoa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melafalkan Quran sama seperti Muslim. Ini berarti bahwa Allah menyembah, memuji, dan memuliakan seperti yang dilakukan oleh makhluknya, karena Allah berdoa seperti mereka. Bahkan Allah membacakan surat-surat Quran seperti yang dilakukan oleh Muslim di dalam doa mereka. Dikisahkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah berkata, 1000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah membaca Toha dan Yasin. Dan ketika para malaikat mendengar bacaan mereka, para malaikat itu berkata demikian, berbahagialah orang-orang yang kepadanya ini diturunkan. Bahagialah pikiran yang membawa ini, dan bahagialah lidah yang mengucapkan hal ini. Darimi mentransmisikannya. Ini adalah hadits At-Tirmidzi nomor 660.
Dan karena Al-Quran menggambarkan Allah berdoa dengan menggunakan kata-kata yang sama, yang menunjukkan pujian, penyembahan, dan pemuliaan, maka Allah juga harus memuji, memuliakan, menyembah, dan lain-lain, dirinya sendiri atau orang lain. Arti kata salah. Jadi beberapa para ulama mengatakan tidak cocok kalau Allah sholat atau Allah salah itu artinya Allah mengirimkan rahmat atau berkatnya. Karena ada kata-kata lain untuk rahmat atau berkat dan digunakan di dalam konteks kalimat yang sama menunjukkan bahwa salah itu berbeda dari rahmat atau berkatnya. Ulama lain mengatakan salat Allah itu berarti bahwa dia memuji hambanya di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana dicatat oleh Al-Bukhari dari Abu Al-Aliyah. Ini dicatat oleh Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi bin Anas dari Anas. Yang lain berkata, salat Allah berarti rahmat. Dan mereka mengatakan tidak ada kontradiksi di antara kedua pandangan ini dan Allah lebih tahu. Kalau salat dari para malaikat itu berarti mereka berdoa dan memohonkan ampunan bagi manusia. Sebagaimana Allah telah berfirman, kalau kita baca di Quran surah 40 ayat 7-9, malaikat-malaikat yang memikul arsy dan yang ada di sekeliling Allah katanya bertasbih dengan memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman dengan mengatakan, ya Tuhan kami, Engkau memahami segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Maka ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu dan peliharalah mereka dari siksa api neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana dan peliharalah mereka dari dosa-dosa. Hal ini masih masuk akal ya kalau malaikat-malaikat berdoa. Karena malaikat berdoa atau memberikan permohonan kepada Allah. Kemudian kalau kita baca, ini adalah tafsir Ibnu Katsir tentang Quran surah 33 ayat 43. Semoga dia mengeluarkanmu dari kegelapan menuju cahaya, artinya dengan rahmatnya kepadamu, pujiannya untukmu, dan doa para malaikatnya untukmu, dia mengeluarkanmu dari kegelapan, kebodohan, dan kesesatan ke dalam cahaya petunjuk dan keyakinan tertentu. Padahal tadi kita baca bahwa pujian itu hanya kepada Allah. Mengapa Allah harus memuji-muji Muslim dan Muhammad? Perintah memberikan doa kepada Muhammad. Al-Bukhari berkata, Abu Al-Aliyah berkata, salat Allah adalah pujiannya untuk hambanya di hadapan para malaikatnya. Dan salat para malaikat adalah doa mereka. Ibn Abbas berkata, mereka mengirim berkat. Abu Isa At-Tirmizi berkata, ini diriwayatkan dari Sufyan At-Tawari dan ulama lainnya yang mengatakan salat Tuhan atau salat Allah adalah rahmat dan salat para malaikat adalah permintaan pengampunan mereka. Ada hadis mutawatir diriwayatkan dari Rasulullah memerintahkan kita untuk mengirim berkat kepadanya dan bagaimana kita harus mengirim salat kepadanya. Kami akan menyebutkan sebanyak yang kami bisa jika Allah berkehendak dan Allah adalah zat yang kami mohon pertolongan. Ini adalah tafsir Ibn Katsir mengenai Quran surah 33 ayat 56. Doa-doa Allah terdiri dari memuji-muji hamba-hambanya seperti Muhammad di hadapan para malaikat di surga. Hal ini sangat-sangat tidak masuk akal. Pernyataan Ibn Katsir juga menyeratkan bahwa Allah benar-benar berdoa kepada para malaikatnya karena dia secara langsung menyapa mereka ketika dia berdoa dan memuji hamba-hambanya. Jadi sebagaimana Muslim memuji dan memuliakan seseorang ketika mereka berdoa, Allah juga memuji dan memuliakan orang-orang tertentu ketika dia berdoa. Di dalam kasus Muslim, mereka memuliakan dan memuji Allah. Sedangkan di dalam kasus Allah, dia sebenarnya memuliakan dan memuji Muhammad dan orang-orang beriman. Dan sebagaimana objek doa-doa Muslim adalah Allah karena mereka secara langsung menyapanya setiap kali mereka berdoa, maka objek doa-doa Allah adalah para malaikat yang secara langsung ia sapa setiap kali Allah memuji-muji hambanya. Jadi Allah berdoa kepada para malaikatnya. Salah dan rahmah itu berbeda. Beberapa Muslim berpendapat bahwa doa-doa Allah benar-benar rahmatnya yang dicurahkan kepada hamba-hambanya. Dengan kata lain, ketika Quran mengatakan bahwa Allah berdoa, itu berarti bahwa Allah menunjukkan belas kasihannya. Masalahnya dengan pernyataan ini adalah bahwa kitab suci Muslim membedakan antara doa-doa Allah dan rahmatnya. Kita baca di Al-Baqarah ayat 157. Atas mereka itulah doa-doa dari Tuhannya dan rahmat. Kita baca, salawatun min rabbihim warahmatun. Jadi di sini salawat Allah dibedakan dari rahmatnya.
dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Jadi penjelasan itu tidak akan pernah berhasil. Ini seperti diakui oleh situs web Muslim berikut ini. Salawat atas Nabi menurut mayoritas Muslim yang dimaksud adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa pengampunan yang dipanjatkan oleh para malaikat, dan doa yang dipanjatkan oleh manusia. Kemudian ulama-ulama lain termasuk Abu Al-Aliyah di antara ulama sebelumnya dan Ibn Al-Qayyim di antara para ulama-ulama yang kemudian dan Ibn Utsaimin di antara para ulama-ulama kontemporer berpandangan bahwa makna salawat atas Nabi itu berarti pujian Allah di antara para malaikatnya. Ini ada di dalam Al-Safaat surah 37 ayat 8. Kemudian doa-doa para malaikat dan umat Islam untuk berkah kepada Nabi berarti umat Islam dan para malaikat itu ketika mereka mendoakan Nabi Muhammad, artinya mereka meminta Allah untuk memuji-muji Nabi Muhammad di hadapan para malaikat. Ibn Al-Qayyim menulis sebuah buku tentang topik ini berjudul Jala al-Awam fi Wada'al al-Salati wal Salam ala Khair il-Anam, di mana dia membahas panjang lebar mengenai makna salawat atas Nabi, hukum-hukumnya dan manfaatnya. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ungkapan doa untuk Muhammad atau salih ala Muhammad ini mempunyai arti yang berbeda-beda. Kalau Allah berdoa berarti Allah memberikan rahmat. Kalau malaikat berdoa artinya malaikat meminta pengampunan. Kalau manusia berdoa ya artinya manusia berdoa atau memohon sesuatu. Jika dikatakan para malaikat mengirim doa untuk Nabi, artinya para malaikat berdoa untuk pengampunan bagi Nabi. Jika dikatakan khotib mengirim doa kepada Nabi Muhammad, itu berarti dia mendoakan Muhammad. Jika dikatakan Allah mengirimkan doa untuk Muhammad, itu berarti bahwa Allah memberikan rahmat kepada Muhammad. Hal ini diketahui di kalangan para ulama secara luas, tetapi pandangan ini bertentangan dengan fakta di dalam Quran. Karena kata salah itu lebih spesifik daripada rahmat. Oleh karena itu, umat Islam sepakat bahwa diperbolehkan berdoa untuk rahmat bagi setiap orang yang percaya. Tetapi mereka berbeda mengenai apakah kita boleh berdoa untuk berkah menggunakan kata khusus salah atau sali Allah untuk siapapun selain para nabi. Jadi, kata salah di sini jika diartikan sebagai rahmat, maka tidak ada perbedaan di antara keduanya. Dan sebagaimana kita berdoa memohon rahmat untuk seseorang, kita juga dapat meminta sali untuk orang lain. Tapi ternyata Muslim tidak sepakat mengenai hal ini. Selain itu, tadi kita sudah membaca ya di dalam surah Al-Baqarah atau surah 2 ayat 157. Mereka itulah orang-orang yang mendapat salawat atau doa-doa dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah yang mendapatkan rahmatnya. Jadi di sini kata salah dan rahmat ini dibedakan. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi kata rahmat disebutkan di dalam hubungannya dengan kata salawat, yang menunjukkan bahwa keduanya adalah dua hal yang berbeda. Sehingga jelas makna dari ayat tersebut. Para ulama menggunakan kata salah di beberapa tempat dan kata rahmat di tempat lain. Jadi salah ini tidak sama dengan rahmat. Yang terbaik yang dapat dikatakan tentang hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Abu Al-Aliyah. Kalau Allah sholat atau Allah berdoa, itu artinya Allah memuji-muji Muhammad di antara para malaikat. Jadi yang dimaksud dengan Allahumma salli alaihi adalah ya Allah, pujilah Muhammad atau kirimkanlah doa untuk Muhammad. Puji-pujilah Muhammad di antara para malaikat. Itu menurut para ulama. Jadi para ulama, syekh-syekh dan apologet muslim mengatakan jika seseorang menjawab bahwa hal ini tidak mungkin dari sudut pandang linguistik, kata salah dalam bahasa Arab itu berarti permohonan bukan pujian, maka jawabannya adalah bahwa kata salah terhubung dengan kata silah menurut mereka, yang berarti hadiah. Dan mungkin tidak diragukan lagi bahwa pujian untuk Rasulullah di antara para malaikat yang lebih tinggi adalah salah satu hadiah terbesar, karena pujian terkadang lebih penting bagi seseorang daripada yang lainnya. Jadi penyebutan yang baik adalah hadiah yang bagus. Berdasarkan hal ini, pandangan yang benar adalah bahwa mengirimkan salah atau doa kepada Muhammad berarti pujian baginya di antara kelompok malaikat. Hal ini ada di dalam Al-Sara Al-Mumti, volume 3, halaman 163-164, arti salawat dan salam atas Nabi, fatwa nomor 69944.
Situs lainnya mendefinisikan doa-doa Allah sebagai berkatnya yang dia berikan kepada hamba-hambanya. Ini juga salah, karena ada kata berkah yang bisa digunakan oleh para penyusun Al-Quran jika yang mereka maksudkan adalah bahwa Allah benar-benar memberkati dan bukan berdoa, yaitu kata baraka. Kita lihat contohnya, ini Quran surah 7 ayat 137. Dan kami menjadikan suatu kaum yang dianggap lemah, dalam kurung tidak diperhitungkan, sebagai pewaris negeri-negeri baik di timur maupun di barat, yang kepadanya kami turunkan berkah atau baraknah. Kita lihat Quran surah 11 ayat 73. Mereka berkata, apakah kamu heran dengan ketetapan Allah, rahmat Allah dan berkahnya atasmu, rahmatu alahi wa barakatuhu alaikum. Jadi di sini dikatakan rahmat Allah dan berkatnya itu dibedakan. Faktanya hadis sebenarnya membedakan antara kata sholatnya Allah dengan kata barakahnya Allah. Di dalam tafsirnya tentang ayat ini, Al-Bukhari mencatat bahwa Ka'b bin Ujroh pernah mengatakan demikian. Ya Rasulullah, sehubungan dengan mengirim salam kepadamu, kami tahu tentang hal ini. Tetapi bagaimana dengan salat? Kemudian Muhammad mengatakan demikian, katakanlah, ya Allah, kirimkan salammu atau doamu kepada Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau mengirimkan salammu atau doamu atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau adalah yang maha terpuji lagi maha mulia. Ya Allah, limpahkan rahmatmu atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau mengirimkan rahmatmu atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Imam Ahmad mencatat bahwa Ibn Abi Layla berkata bahwa Ka'b bin Ujroh bertemu dengannya dan mengatakan hal ini. Maukah aku memberimu hadiah? Rasulullah keluar menemui kami dan kami bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengirim salam kepadamu, tetapi bagaimana kami bisa mengirim sholat kepadamu? Kemudian dikatakan hal seperti tadi. Jadi Muhammad membedakan antara salah atau doa dengan rahmat. Hal ini dicatat di dalam rantai periwayat dan narasi yang berbeda-beda. Ini adalah tafsir Ibnu Katsir tentang Quran surah 33 ayat 56. Kita lihat hadis lainnya. Al-Bukhari mencatat bahwa Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami mengatakan dan bertanya, ya Rasulullah, ini adalah salam untukmu, tetapi bagaimana kami mengirim sholat untukmu? Muhammad mengatakan demikian, katakanlah, ya Allah, kirimkan salammu kepada Muhammad, hamba dan rasulmu, sebagaimana engkau mengirimkan salammu atas keluarga Ibrahim, dan limpahkan salawatmu atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana engkau limpahkan salawatmu atas keluarga Ibrahim. Abu Salih meriwayatkan bahwa Laid berkata demikian, atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad sebagaimana engkau mengirimkan berkatmu atas keluarga Ibrahim. Ibrahim bin Hamzah mengatakan bahwa Ibn Abi Hashim dan Ad-Darawardi mengatakan bahwa Yashid, yaitu Ibn Al-Had berkata, sebagaimana engkau limpahkan salawatmu atas Ibrahim dan limpahkan salawatmu atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau kirimkan salawatmu atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Hal ini juga dicatat di dalam beberapa hadis oleh An-Nasai dan Ibn Majah. Jadi jelas di sini dibedakan antara doa dengan rahmat. Ada banyak hadis-hadis lainnya yang meriwayatkan hal yang sama. Contohnya, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Humaid As-Saidi bahwa mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa mengirimkan sholat kepadamu? Kemudian Muhammad mengatakan hal yang sama. Katakanlah, ya Allah, kirimkanlah salammu kepada Muhammad dan istri-istri dan keturunannya, sebagaimana engkau mengirimkan salammu kepada Ibrahim, dan limpahkan salawatmu atas Muhammad dan istri-istri dan anak-anaknya, sebagaimana engkau mengirimkan salawatmu atas keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Hadis lain mencatat demikian, bahwa Abu Mazud Al-Ansari mengatakan, ini dari Sahih Muslim, kami datang kepada Rasulullah dan kami bersama Sa'd bin Ubadah. Bashir bin Sa'd bertanya kepadanya, Allah telah memerintahkan kami untuk mengirim sholat kepadamu. Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa mengirim sholat kepadamu? Rasulullah terdiam begitu lama sehingga kami bertanya, dia tidak menanyakan hal itu kepadanya. Lalu Rasulullah berkata demikian, katakanlah, ya Allah, kirimkan salammu kepada Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana engkau mengirimkan salammu atas keluarga Ibrahim, dan limpahkan salawatmu atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad, sebagaimana engkau mengirimkan salawatmu atas keluarga Ibrahim di antara semua manusia. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia, dan salam itu seperti yang sudah kamu ketahui. Ini dicatat di dalam semua hadis, baik di dalam Abu Dawud,
An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibn Jarir. At-Tirmidzi berkata itu hasan sahih. Di dalam narasi di atas, Muhammad membedakan antara kata salat dan barakah. Dengan demikian menunjukkan bahwa kedua kata ini tidak memiliki arti yang sama. Tadi kita sudah menyelidiki perbedaan antara kata salah dengan rahmah. Sekarang kita akan menyelidiki apakah kata salah dengan barakah sama atau berbeda. Allah menjelaskan keutamaan nabinya dengan terlebih dahulu mendoakan salawat atas Muhammad. Jadi Allah berdoa untuk Muhammad. Dan kemudian doa para malaikatnya dan memerintahkan hamba-hambanya yaitu orang-orang muslim untuk berdoa atau bersalawat dan mengirim salam untuk Nabi Muhammad. Abu Bakar bin Furak meriwayatkan bahwa salah seorang ulama menafsirkan perkataan Muhammad seperti ini. Sejuknya mataku ada di dalam sholat, artinya sholatnya Allah, kemudian sholat para malaikatnya, dan sholat semua umat muslim di dalam menanggapi perintah Allah sampai pada hari kebangkitan. Jadi doa para malaikat dan manusia adalah permohonan bagi Muhammad, kemudian doa Allah adalah rahmatnya bagi Muhammad. Dikatakan bahwa mereka berdoa, berarti mereka memohon berkah atau barakah. Namun ketika Nabi Muhammad mengajari orang-orang untuk sholat bagi Muhammad, dia membuat perbedaan antara kata sholat atau doa dengan barakah atau berkah. Dan kami akan kembali ke makna doa pada dirinya nanti. Ini diambil dari Qadiyat Musa al-Yahsubi, Muhammad Messenger of Allah, Ashifa of Qadiyat. Diterjemahkan oleh Aisyah Abdurrahman Bule, Madinah Press, Inverness, Scotland, UK 1991, cetak ulang ketiga, paperback. Bagian 1. Perkiraan nilai nabinya dinyatakan di dalam kata dan tindakan. Bab 1. Puji Tuhan dan keagungan untuknya. Bab 8. Tentang Allah memerintahkan makhluknya untuk berdoa bagi Nabi, melindunginya dan menghapus hukuman karena dia, halaman 25. Kemudian kita baca lagi nih. Dan Nabi membuat perbedaan antara kata salat atau doa dengan barakah atau berkah di dalam hadits, di mana dia mengajarkan untuk membuat doa bagi dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa kedua kata ini memiliki dua arti yang berbeda. Kita lihat ini adalah bagian kedua tentang hak-hak yang dipunyai Nabi. Bab 4, salat kepada Nabi dan meminta kedamaian untuknya dan kewajiban melakukannya dan keutamaannya. Bagian 1, makna salat untuk Nabi, halaman 250. Salama Al-Kindi berkata, Ali biasa mengajari kami berdoa kepada Nabi Muhammad sebagai berikut. Ya Allah yang menyebarkan bentangan datar dan menciptakan langit, limpahkan doamu yang mulia, berkatmu yang semakin bertambah dan kasih sayang kelembutanmu kepada Muhammad. Jadi Ali menyuruh Allah untuk berdoa untuk Muhammad. Ali juga mengatakan tentang doa pada Nabi di dalam ayat berikut ini. Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Muhammad atau berdoa pada Nabi Muhammad. Quran Surah Al-Ahzab, Quran Surah 33 ayat 56. Di dalam pelayanan dan ketaatanmu ya Tuhanku, doa-doa Allah yang baik dan penyayang, para malaikat yang dekat, yang benar, para syuhada, para salihun, dan segala yang mengagungkanmu, ya Tuhan semesta alam, atas Muhammad ibn Abdullah. Ini ada di bagian keempat tentang tata cara sholat Nabi dan sholawat Nabi, halaman 257. Kemudian yang menarik adalah sebagai berikut. Ibnu Mas'ud biasa berkata, bila engkau memberkati Nabi, maka perbaikilah doa untuknya. Kamu tidak tahu, mungkin hal itu akan ditunjukkan kepada Muhammad. Artinya Muhammad di dalam kuburannya bisa tahu kalau kamu berdoa untuknya. Katakanlah, ya Allah, limpahkan doa-doamu, rahmatmu dan berkatmu atas tuan atau penguasa para rasul, imam dari para yang takwa, pemimpin kebaikan dan utusan rahmat. Hal ini ada di halaman 258. Di sini kita melihat kata-kata doa, rahmat, dan berkah itu digunakan bersamaan di dalam kalimat yang sama, membuktikan secara meyakinkan bahwa kata-kata itu tidak memiliki arti yang sama. Jadi sebagaimana adanya, Allah Islam itu berdoa, memuji atau memuja, memuliakan, seperti yang dilakukan oleh makhluk-makhluknya. Yang mengejutkan, Allah sebenarnya memerintahkan umat Islam untuk memuliakan dan memuji Muhammad seperti mereka memuji Allah. Kita baca, ini ayat yang penting. Saya harap orang Kristen mencatat ayat ini. Quran Surah 48 ayat 9. Agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan membantunya atau menguatkannya. Wow, katanya di sini merujuk kepada Rasul-Nya, karena nggak mungkin kita menguatkan Allah, ya. Kemudian diperintahkan untuk menghormatinya dan supaya kamu dapat menyatakan keagungannya atau memuliakannya pagi dan petang. Jadi umat muslim disuruh memuliakan Muhammad pagi dan petang.
Anteseden terdekat untuk semua kata ganti adalah rasulnya, yang berarti bahwa umat Islam sedang dinasehati untuk tidak hanya membantu Muhammad, tetapi juga untuk menghormati dan memuliakan Muhammad siang dan malam. Pengarang ayat ini telah menulis sedemikian rupa sehingga mereka akhirnya menjadikan Muhammad sebagai objek pujian, penyembahan, dan pemuliaan. Dikatakan demikian, agar kamu manusia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan memuliakannya dan menguatkannya. Ini adalah semua kata salah yang ada di dalam Quran. Musalla, salat, tusalli, yusalli, yusalluna, salu, musallina, dan sebagainya. Anda bisa baca sendiri referensinya di situ, sudah kita kasih di layar. Pemeriksaan yang cermat dari semua bagian ini menunjukkan bahwa kata-kata seperti salat, salawat, sali, dan sebagainya selalu mengacu pada permohonan atau berdoa, terutama di dalam konteksnya menyembah kepada Allah. Quran tidak pernah menggunakan kata-kata ini untuk berarti berkah atau rahmat. Oleh karena itu, kecuali ada beberapa alasan kontekstual yang kuat untuk menyarankan sebaliknya, kita harus berasumsi bahwa ketika kata-kata yang sama ini digunakan untuk merujuk kepada Allah, ini berarti bahwa Allah juga sedang beribadah dan berdoa. Hal ini menjadi semakin jelas ketika kita mempertimbangkan teks-teks Quran berikut ini. Dialah maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdoa atau yusali untukmu dan malaikatnya juga, untuk mengeluarkanmu dari kegelapan menuju cahaya, karena Dia adalah penyayang bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Ahzab ayat 43. Kita baca di ayat 56-nya di Quran surah yang sama. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berdoa untuk Nabi. Inna Allaha wa malaikatuhu yusalluna ala Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, doakan dia salu dan sapa dia dengan salam. Menurut kedua ayat-ayat ini, baik Allah dan para malaikatnya terlibat di dalam tindakan salah yang sama. Karena tidak ada muslim yang meragukan bahwa salah malaikat berarti malaikat berdoa, yaitu malaikat berdoa kepada Allah untuk Muhammad dan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, mereka seharusnya tidak memiliki masalah melihat bahwa salah Allah juga harus berarti doa. Adalah murni angan-angan dari pihak muslim yang ingin berargumentasi bahwa salah atau salawat Allah tidak dapat berarti bahwa Allah berdoa, tetapi benar-benar mengacu pada berkah atau rahmat yang Dia turunkan. Ketika di dalam kedua ayat ini, Quran surah 33 ayat 43 dan 56 menerapkan kata salah untuk Allah dan malaikatnya di dalam konteks yang sama persis. Fakta bahwa salah digunakan untuk Allah dan para malaikatnya di dalam konteks yang sama menyangkal pernyataan bahwa kata tersebut berubah makna, sehingga dalam kaitannya dengan Allah salah benar-benar berarti berkat atau rahmatnya yang Dia berikan. Sedangkan mengacu pada malaikat itu berarti mereka berdoa, karena konteksnya sama, artinya juga harus sama. Oleh karena itu, seperti halnya ketika malaikat salah berarti bahwa malaikat berdoa, demikian juga Allah salah harus berarti bahwa Allah juga berdoa dan beribadah. Tidak ada jalan lain di sekitar fakta ini. Lihatlah setiap tulisan dan prasasti di dalam Islam, dan Anda akan membaca nama Allah sejajar dan ditulis bersama dengan nama Muhammad. Mahmud Al-Sadani, seorang jurnalis Mesir terkenal, menulis sebuah artikel kritis di Al-Musawar, majalah mingguan Mesir yang diterbitkan pada tanggal 9 Agustus 1996, di mana dia menulis, pada hari ulang tahun Rasulullah dalam kurung Muhammad, saya mendengarkan pesan Jumat di televisi Arab. Pembicaranya adalah seorang pemuda. Katanya dengan berlinang air mata melihat kemunduran umat Islam di zaman ini. Satu-satunya penyebab kematian umat Islam di zaman ini adalah karena mereka tidak memuliakan Tuhan atau penguasa dari semua ciptaan, yaitu Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana mereka harus memuliakan Rasul yang mulia ini, yang merupakan awal dan akhir dari semua ciptaan. Kaum muslim awal, jadi pengikut-pengikut Muhammad, biasa memuliakan Nabi sampai meminum air kencingnya. Dengan demikian, ayat-ayat seperti di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 56 dapat memimpin dan telah mengarahkan banyak muslim untuk mendewakan dan menyembah Muhammad.